Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Biarlah damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun, damainya tetap boleh menyertai kita, bahkan boleh memancar di dalam kehidupan kita. Kasih Allah tidak pernah berubah di dalam hidup kita, bahkan senantiasa berlimpah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sudah selayaknya sebagai umatnya kita bersama-sama kita angkat satu pujian, kita menaikkan satu pujian yang menyatakan kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Puji Kasih-Nya. Mau puji kasih-Nya yang tak terkatakan, rela tanggung hukuman menebus jiwaku. Sucikan aku Tuhan agar lebih dekatmu, tubuh roh dalam Tuhan, hati bersamanya. Kasih-Nya memuaskanku, kasih-Nya memuaskanku, dapat tinggi dalam hingga ku puji-Mu. Kasih-Nya memuaskanku, ku mau puji kasih-Nya bersama umat-Nya. Kasih-Mu menggerakkanku dan hati berkobar, rela jadi sahabatku dan saling bersekutu. Anugerah-Nya melimpah, kasih-Nya mendalam, kasih-Nya makin dalam, kasih-Nya makin dalam. Bagai laut dalam ku selalu nyanyikan, kasih-Nya makin dalam. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami melewati kehidupan kami tahu ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kami. Dan ada Tuhan yang menetapkan masa depan kami. Oleh sebab itu kami tidak takut, kami tidak khawatir dengan kehidupan kami. Bapa, saat ini kami bersama-sama datang menyembah Tuhan. Kami rindu untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan juga kami rindu untuk berdoa bagi bangsa kami, bagi gereja kami, bagi rekan-rekan sesama kami. Kami juga akan mendengarkan firman. Biarlah Tuhan membuka hati kami, melembutkan hati kami, supaya setiap kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan. Pujian berikut mengingatkan setiap kita bahwa sudah selayaknya kita selalu mengingat kasih-Nya yang begitu besar di dalam kita. Kasih-Nya membuat hati kita bergemar. Kasih-Nya yang menggerakkan kita untuk semakin setia melayani Tuhan, semakin setia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Siang malam ku rindu kasih-Mu. Siang malam ku ingat kasih-Mu, Yesus, yang tak terduga besarnya. Bagaikan curahan air terjun, Yesus membuat hatiku bergema. Ku curahkan kasih padamu, Yesus, karena Kau memuaskan hatiku. Betapa indah dan sempurna Yesus, ku rindu tinggal dalam-Mu.
siang malam ku rindu rumahmu, Yesus yang telah tersedia bagiku. Berkirang di dalam surga terang, Yesus lenyap duka dan tangisan. Ku curahkan kasih padamu, Yesus, karena kau puaskan hatiku. Betapa indah dan sempurna, Yesus, ku rindu tinggal dalammu. Ku curahkan kasih, ku curahkan kasih padamu, Yesus, karena kau puaskan hatiku. Betapa indah dan sempurna, Yesus, ku rindu tinggal dalammu. Biarlah lagu ini senantiasa menguatkan kita, selalu untuk mengingat kebaikan Tuhan. Saat ini kita akan melanjutkan pujian kita. Sebelum kita menaikkan beberapa doa syafaat, biarlah pujian ini mengingatkan setiap kita. Jika kita khawatir, jika kita susah, jika kita takut, kita punya Yesus. Oleh sebab itu, kita boleh datang kepadanya. Kita beritahukan pergumulan hidup kita, dan kita akan dikuatkan, kita akan mampu untuk mengatasinya. Kita bersama-sama angkat pujian, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh beban, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya membagi doa syafaat ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan berdoa untuk gereja. Yang kedua, kita akan berdoa untuk pemerintah kita. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar mereka diberikan kemampuan dari Tuhan untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah pandemik, dan keputusan ini dapat direspon dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua, kita berdoa bagi tenaga medis dan relawan yang berjuang di garis depan, agar Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, perlindungan, dan penghiburan. Yang ketiga, kita berdoa untuk orang-orang yang positif terinfeksi virus corona, agar mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk 3 hal ini. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun daerah, khususnya Kota Surabaya. Kami berdoa agar Tuhan memberikan mereka hikmat dari Tuhan, memberikan mereka kemampuan untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat, yang efektif, agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tenaga medis, para dokter, perawat, relawan yang berjuang di garis depan, yang secara langsung menghadapi para pasien yang terpapar virus corona. Tuhan, Engkau memberi mereka kekuatan, Engkau jaga mereka,
Engkau beri kekuatan dan penghiburan ketika mereka harus dengan susah payah merawat orang-orang yang sakit, ketika mereka harus terpisah dengan keluarga mereka. Mereka tetap setia, mereka tetap sungguh-sungguh menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pasien yang sudah positif terinfeksi corona, agar Tuhan juga menolong mereka di dalam masa-masa mereka menjalani pengobatan. Mereka diberikan kekuatan, diberikan penghiburan ketika mereka harus diisolasi. Mereka tetap menyadari bahwa ada Tuhan yang menjaga, menyertai mereka. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan, makanan yang dikonsumsi, biarlah itu boleh menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, agar mereka diberikan kepekaan rohani akan kebutuhan iman jemaat dan terus dapat melayani melalui ibadah online. Yang kedua, kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat agar tetap setia dan giat beribadah, semakin mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Dan yang ketiga, kita berdoa agar gereja Tuhan di masa yang sulit ini dapat menjadi satu kesaksian yang hidup, sehingga orang boleh melihat kasih Tuhan, melihat kuasa Tuhan terpancar melalui kehidupan gereja Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersatu hati berdoa mendukung hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai gereja. Tuhan, Engkau mengurapi mereka, memberikan mereka hati yang penuh kasih, memberikan mereka kepekaan rohani, agar mereka dapat melayani jemaat. Mereka menyadari kebutuhan iman jemaat, dan walaupun harus melayani melalui ibadah online, mereka tetap dapat menyatakan kebenaran Tuhan. Mereka dapat menyatakan kasih Tuhan kepada jemaat, sehingga iman mereka boleh semakin dikuatkan, boleh semakin diteguhkan, boleh semakin dihiburkan. Kami juga berdoa untuk jemaat agar iman mereka tetap bertumbuh, walaupun harus beribadah secara online. Mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap giat beribadah, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di masa-masa sulit. Dan mereka boleh menjadi alat Tuhan, boleh membagikan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, agar gereja dapat menjadi satu kesaksian yang hidup. Gereja bukan menjadi gereja yang eksklusif, tapi gereja yang boleh menyatakan kasih Tuhan, peduli kepada sesama yang kekurangan. Gereja yang dapat menyatakan kebenaran Tuhan, kuasa Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan, baik yang mengalami pergumulan kesehatan, mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit, agar Tuhan juga menguatkan, menghiburkan, menyembuhkan mereka. Kita berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang harus dirumahkan, bahkan di PHK, atau mereka yang harus tutup usaha mereka, atau bahkan bangkrut. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Berdoa bagi mereka juga yang mempunyai masalah dalam keluarga, mungkin ada hubungan yang tidak baik antara suami istri, orang tua dengan anak, dengan saudara-saudara, agar Tuhan juga memulihkan, mendamaikan mereka. Berdoa mereka yang juga kesulitan dengan biaya sekolah, menyekolahkan anak mereka atau melanjutkan pendidikan, agar Tuhan juga menolong mereka, membuka jalan. Kita juga berdoa bagi mereka yang memikirkan masa depan mereka, yang mencari pekerjaan, mereka yang memikirkan pasangan hidup, agar Tuhan menyediakan yang terbaik untuk mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kami dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam persoalan pergumulan hidup, Engkau tolong setiap kami Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan,
hati yang senantiasa mengandalkan Engkau, percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang terbaring sakit di rumah mereka atau di rumah sakit. Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau hibur mereka di masa-masa tubuh yang lemah. Mereka justru dikuatkan iman mereka, semakin berharap kepada Tuhan. Engkau berkati obat-obatan yang dipakai, boleh menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Berdoa untuk makanan, minuman yang dikonsumsi, boleh menguatkan, memulihkan mereka. Berdoa untuk dokter, tenaga medis, keluarga yang merawat, yang mendampingi mereka. Tuhan juga berikan mereka kesabaran, pimpinan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami masalah ekonomi, mereka yang saat ini harus dirumahkan ataupun harus di PHK. Tuhan, Kau kasihani mereka. Mereka bingung memikirkan kebutuhan mereka hari demi hari. Engkau menolong mereka, Tuhan. Engkau menyediakan, Engkau berikan hati yang senantiasa mengandalkan Engkau. Karena kami punya Tuhan yang senantiasa memelihara, menjaga setiap kami. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan usaha yang harus tutup ataupun bahkan bangkrut. Tuhan, Kau kasihani, Kau buka jalan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami persoalan, mereka yang mengalami perpecahan. Engkau kasihani, Engkau berikan damai, Engkau berikan hati yang saling mengasihi, saling mengampuni. Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini, Tuhan, mereka juga sedang memikirkan masa depan mereka. Mereka yang memikirkan untuk mencari pekerjaan, mereka yang memikirkan untuk melanjutkan studi, mereka yang memikirkan untuk pasangan hidup. Tuhan, Engkau menyediakan dan ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa kami yang kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saat ini kita bersama-sama akan menaikkan pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian Beritahu Yesus, kita nyanyikan satu kali. Di hatimu jika penuh khawatir. Jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang, tetap perlu takut, segera beritahu Yesus. Selamat malam Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kembali kepada Tuhan karena Tuhan sudah senantiasa memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Engkau mempersatukan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan beserta dengan keluarga kami. Kami mau bersama-sama mendengar dan juga belajar kebenaran akan firman Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kuasa Roh Kudus Tuhan dapat menolong setiap kami supaya kami boleh belajar kebenaran akan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa di dalam hari-hari ini kita begitu lemah, kita begitu takut, kita juga begitu khawatir akan masa yang akan datang. Sehingga ada banyak waktu yang tanpa sadar kita telah banyak membuang waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak pasti di dalam kehidupan kita. Contohnya adalah kita memikirkan bagaimana masa tua kita. Kita memikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita. Kita juga memikirkan bagaimana kehidupan cucu-cucu kita nanti.
Semua itu terpikirkan di dalam kehidupan kita, sehingga hal ini menjadi satu masalah di dalam hidup kita. Hari lepas hari kehidupan kita semakin sulit untuk bisa memikirkan hal-hal yang baik di tengah-tengah masa yang kita tidak inginkan, seperti pandemi pada saat ini. Oleh karena itu, pada saat ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran akan firman Tuhan dari Mazmur 77 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua, dan silakan jemaat sekalian untuk bisa melihat Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 saja. Perbuatan Allah di masa lampau untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Ayat 12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 77 ini dituliskan oleh seorang yang bernama Asaf. Dalam hal ini, dalam Mazmur ini digambarkan seorang yang sedang mengalami kesedihan. Dia mengalami kesedihan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Sehingga di dalam ayatnya yang kedua dikatakan demikian. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Hal ini menggambarkan seorang yang mengalami kesedihan yang mendalam, dan dia berjuang untuk dapat keluar dari kesedihannya itu. Dan kesedihan yang mendalam itu, pemazmur dikatakan berseru kepada Allah. Ya, ia berseru dengan sungguh-sungguh kepada Allah karena penderitaannya, karena kesedihannya. Yakobus 5 ayatnya yang ke-13a mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Demikian juga setiap kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Apa kesedihan yang sedang kita alami, apa penderitaan yang saat ini sedang kita rasakan. Tentu setiap orang memiliki pergumulan dan persoalan di dalam kehidupannya masing-masing. Sebagai contohnya, kerinduan kita untuk beribadah bersama-sama di gereja Tuhan, itu juga bisa menjadi satu bentuk kesedihan kita. Karena kita rindu bersama dengan saudara-saudara seiman kita, menikmati waktu beribadah bersama di gedung gereja. Tetapi apalah daya, virus corona dan juga permasalahan yang lainnya membuat kita terkendala untuk bisa melakukan ibadah di gereja. Tetapi kita masih tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Namun yang menjadi intinya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur menyatakan kesedihannya. Ia berseru kepada Allah, ya, dinyatakan keseruannya ini sebagai bentuk doa di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah di dalam masa sulit sekarang ini kita mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan kita, sebagai bentuk doa-doa kita kepada Tuhan? Apakah kita datang dan berseru kepada Tuhan? Atau kita lebih tertarik untuk memaparkan kesedihan
keluhan kita, permasalahan hidup kita di media sosial, sehingga kesulitan kita menjadi konsumsi banyak orang. Mungkin kita bertanya, bahkan mau menyatakan untung rugi kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku berdoa kepadamu, apa yang aku dapatkan? Bukan dengan kesadaran bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini, tetapi kita justru tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau aku berdoa kepada Engkau Tuhan, apa yang dapat Tuhan lakukan untuk aku? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada malam hari ini, pemazmur menyatakan semua kepada Tuhan bukan untuk menawar kepada Tuhan, tetapi menyatakan kepada setiap kita, seruan kepada Tuhan adalah seruan yang akan didengarkan, seruan yang akan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur yakin ketika ia berseru kepada Tuhan, maka ia mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Ia pun mendapatkan kelegaan. Matius 11 ayatnya yang ke-28 menyatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Supaya apa? Supaya datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengambil jalan yang tepat, yaitu untuk mendapatkan kelegaan. Ia tidak mengalihkan perhatiannya kepada pekerjaan. Dia tidak mengalihkan perhatiannya untuk mencari hiburan, hanya untuk melupakan kesedihannya sementara. Melainkan apa? Yang dilakukan oleh pemazmur adalah mencari Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, dia mengatakan, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam masa sulit, pemazmur tidak lagi memikirkan untuk mendengarkan orang-orang yang sanggup atau mungkin hendak menghiburnya. Tetapi kita akan memperhatikan di ayat-ayat selanjutnya, yaitu ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam suatu kondisi, jika kita terlena dengan persoalan hidup kita, jika kita terlena dengan permasalahan persoalan kehidupan kita, maka yang terjadi adalah di dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, yakin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Ketika ingat Allah, ya, justru orang yang terlena dengan pergumulan atau masalah di dalam hidupnya atau kesedihannya yang begitu mendalam, maka dia memikirkan murka Allah. Maka dia merenung, maka dia memiliki semangat yang tidak lagi kuat, tetapi mengalami kelemahan, mengalami kelesuan, bukannya merasa tenang dan lega. Bahkan dia tidak dapat bisa menikmati tidur yang nyenyak. Dia terus gelisah, jiwanya kacau, sampai pada akhirnya dia kembali membayangkan masa lalu. Yaitu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, yaitu dia mulai membandingkan dirinya, ya, memulai membandingkan lagi dengan hari-hari pada zaman-zaman yang lalu. Nah, mengingat akan kejayaan pada masa yang lalu, hal itu justru akan memperberat pikiran-pikiran kita. Bahwa di tengah-tengah masa yang sulit, kita tidak lagi bernostalgia dengan masa-masa yang lampau. Tetapi kita belajar untuk bisa melihat kenyataan kita pada hari ini, apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Jangan kita mengatakan bahwa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena apa? Karena sebenarnya kita tidak tahu, jemaat, apakah memang demikian. Jangan juga kenangan, ya, akan masa-masa yang lalu, penghiburan-penghiburan yang datang pada masa yang lalu itu menjadi sesuatu yang tidak dapat menolong kita untuk melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan kepada kita sampai hari ini. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa bersyukur. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melihat kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan melalui setiap ungkapan doa-doa kita kepada Tuhan dengan melihat betapa
Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita hari demi hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat selanjutnya timbullah satu pertanyaan, ya. Timbullah pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran, ya, di dalam pikiran orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam hidupnya memikirkan banyak sekali masalah, memikirkan banyak sekali persoalan, memikirkan banyak sekali kesedihan dan juga penderitaan. Sehingga tidak hanya pemazmur, tetapi kita juga bisa mengalami hal yang sama. Ketika kita sudah pun percaya kepada Tuhan, tidak lain hal, pikiran-pikiran kita juga dapat diselimuti oleh pertanyaan-pertanyaan sebagaimana ditunjukkan di dalam ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam hidupnya selalu memikirkan permasalahan-permasalahan itu lebih daripada Tuhan sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tentunya menjadi satu kengerian bagi diri kita. Ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan berarti kita tidak bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran, kesedihan di dalam hidup. Tetapi tidak menjadikan masalah atau persoalan di dalam kehidupan kita ini besar melebihi daripada Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-11 sungguh menarik bagi setiap kita. Kita bisa melihat satu ungkapan yang dikatakan oleh pemazmur menjadi sebuah titik balik di dalam kehidupannya, bahwa dia melihat apa yang sudah ia pikirkan, hal-hal negatif yang sudah dia pertanyakan tentang pemeliharaan Allah di dalam hidupnya, ini mengingatkan kepada kita, maka dikatakan demikian. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Apa maksud daripada pemazmur mengatakan hal ini? Ketika pemazmur sadar bahwa dirinya diliputi oleh kesedihan yang begitu mendalam, ya, sehingga ia berseru kepada Tuhan, namun ada keraguan di dalam dirinya, dia mempertanyakan kepada Tuhan, bagaimana, apakah janji Tuhan itu sudah tidak ada lagi? Apakah janji Tuhan itu akan digenapi? Apakah rahmat Tuhan itu akan terus tercurah? Di sini pemazmur kembali diingatkan bahwa stop, berhenti. Jangan lagi memikirkan itu. Jangan lagi punya pikiran negatif seperti itu tentang Allah kita. Tetapi pemazmur mengatakan, inilah yang menikam hatiku. Pemikiran-pemikiran negatif tentang Allah di dalam kehidupan kita justru akan membuat kita, hidup kita sakit, ya. Kita tidak hanya akan mengalami sakit secara jasmani, tetapi kita akan mengalami sakit secara rohani ketika kita sebagai orang percaya, kita hidup sebagai anak yang percaya kepada Tuhan, kita terus memikirkan hal-hal yang negatif. Sehingga pemazmur di dalam ayatnya yang ke-11 menyatakan sekali lagi bahwa stop, ya, stop untuk memikirkan hal-hal itu lagi. Stop memikirkan pikiran-pikiran yang negatif. Karena apa? Karena itulah yang menikam hatinya. Demikian kita juga tidak mau, tentunya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau kehidupan kita semakin hari di dalam pengenalan akan Tuhan, kita mengalami hal-hal yang baik. Bahkan tidak hanya secara badani kita sehat, tetapi kita juga menghendaki kehidupan kita secara rohani juga sehat di hadapan Tuhan. Nah, sehingga titik baliknya adalah di dalam ayatnya yang ke-12 menyatakan kepada kita, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Di sini pemazmur memutuskan untuk kembali memandang kepada perbuatan Allah di masa yang lalu. Ya,
Tidak lagi membandingkan hari kemarin lebih baik daripada hari sekarang, tetapi melihat bahwa kasih pemeliharaan Tuhan terus ada, terus terjaga, terus setia, sampai pada akhirnya Tuhan pun memanggil setiap kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini begitu penting di dalam kehidupan kita, bahwa ada hal yang sangat mendukakan kehidupan kita, yaitu sakit secara rohani. Sakit secara jasmani mungkin kita masih dapat disehatkan ya, mendapatkan kesembuhan mungkin lebih cepat. Tetapi ketika kita sudah mengalami sakit secara rohani, itu sangat sulit di dalam kehidupan kita untuk kita dapat menyembuhkannya sampai kita sadar kembali bahwa kehidupan kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Hendaklah kita terus belajar mengingat akan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Justru Allah senantiasa akan menolong kehidupan kita hari demi hari. Yang kita lalui adalah baik adanya. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami akan firman-Mu. Firman yang begitu tepat bagi setiap kami, bahwa kehidupan kami sebagai orang percaya Tuhan, kami tidak terluput dari kegoyahan iman kami ya Tuhan, oleh karena berbagai faktor di dalam hidup kami. Terlebih lagi dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kami merasa gentar, kami merasa takut, kami merasa khawatir dengan masa depan kami dan kehidupan kami. Tetapi pada malam hari ini, pemazmur di tengah-tengah ia memiliki kegoyahan di dalam dirinya, keraguan di dalam dirinya oleh karena kesedihan-kesedihan yang dialaminya, turut juga menolong setiap kami untuk kembali Tuhan, untuk mengalami titik balik ya Bapa, untuk tidak lagi meneruskan pikiran-pikiran negatif tentang Allah yang tidak lagi setia, Allah yang berubah dan lain sebagainya. Tetapi pemazmur membawa kami untuk mengingat akan perbuatan Tuhan di masa yang lalu, dengan tidak membandingkan akan hari yang lalu dengan hari yang sekarang, tetapi melihat bahwa hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami baik adanya. Dan tolonglah setiap kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu. Menolong kami ya Tuhan, untuk kami selalu berpegang teguh kepada Tuhan, dan kami mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Kami mau mengingat segala pekerjaan Tuhan dan karya Tuhan di dalam hidup kami, terlebih lagi pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami di atas kayu salib untuk menebus kami. Terima kasih ya Bapa, inilah hidup kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur.